Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Manalisa akan menjelaskan pemahaman saya dari hasil ujian mid semester sebelumnya. Di sini pertama saya akan mencari bagian mana saja yang mendapatkan atau bagian mana melalui prosedur aliran sistem tersebut. Yang pertama, di sini saya menemukan bagian gudang, supplier, bagian penjualan, admin, pemimpin. Nah, yang pertama, bagian gudang akan membuat daftar pemesanan barang yang sesuai dengan daftar barang kepada supplier. Kemudian, berdasarkan daftar pemesanan barang dari bagian gudang, maka supplier akan membuat faktur pemesanan barang sebanyak 2 rangkap, di mana satu lagi diserahkan kepada bagian gudang. Dan satu lagi di bagian supplier dijadikan sebagai bukti pemesanan barang. Kemudian supplier akan menyerahkan barang-barang yang telah dipesan beserta faktur pemesanan barang kepada gudang. Menyerahkan barang-barang yang telah dipesan dan faktur pemesanan barang kepada gudang. Kemudian berdasarkan faktur pemesanan barang dari supplier, bagian gudang akan mengecek apakah barang tersebut ada atau tidak. Kemudian faktur pemesanan barang telah dicek, kemudian akan diserahkan kepada bagian penjualan. Bagian penjualan ini akan membuat faktur pemesanan barang yang sudah dicek bagian gudang. Kemudian bagian penjualan ini akan diserahkan kepada admin untuk mencatat pembelian barang dan pembuatan laporan pembelian barang yang akan diserahkan kepada pemimpin. Di sini admin mencatat pembelian barang dan laporan pembelian barang kemudian diberikan kepada pemimpin. Selanjutnya, prosedur penjualan barang dan diterapkan one store pada saat ini. Yang pertama, kita mengambil sama dengan langkah-langkah yang di atas. Yang pertama, kita menentukan bagian apa saja, bagian di mana saja yang melakukan prosedur supaya aliran sistem tersebut berjalan dengan baik. Yang pertama, pelanggan. Yang kedua, bagian gudang. Yang ketiga, admin. Yang keempat, pemimpin. Selanjutnya, pelanggan menyerahkan daftar permintaan barang kepada bagian gudang. Lalu, berdasarkan daftar permintaan barang di bagian gudang ini, bagian gudang akan mengecek persediaan barang tersebut dari permintaan pelanggan. Kemudian, jika barang yang diinginkan pelanggan tersedia, maka barang tersebut dibawa ke admin. Jadi mengecek setelah dicek, kemudian diberikan kepada admin. Setelah dicek dan dibawa ke admin, kemudian admin melakukan pencetakan transaksi penjualan barang berdasarkan barang-barang yang diminta pelanggan. Kemudian proses pencetakan transaksi penjualan dihasilkan yang pertama 2 rangkap pembelian atau penjualan, di mana 1 rangkap diserahkan kepada pemimpin, yang satunya lagi diarsipkan di admin. Selanjutnya 2 rangkap laporan persediaan barang yang diserahkan kepada pemimpin, lalu jadikan arsip
di bagian penjualan. Selanjutnya, 2 rangkap bon pembayaran di bagian admin, di mana 1 rangkap diserahkan kepada pelanggan, tapi maaf saya kepada pemimpin, salah. Kepada pelanggan seharusnya di sini. Kemudian jadikan arsip di bagian admin, bon pembayaran. Segitulah hasil dari pemahaman saya dari soal hasil ujian math saya. Mohon maaf kalau suara saya kurang jelas. Maaf Bu, saya kurang enak badan. Kalau ada salah tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.